Halo, saya Angela Saragi, NIM 7171143003. Di sini saya akan memberikan pendapat saya, fakta-fakta yang ada akibat COVID-19, dan carilah juga bisnis retail yang tutup atau tidak beroperasi akibat pandemi ini. Berikan pendapatmu tentang kasus ini. Dan sebagai calon pengamat ekonomi, berilah pendapatmu solusi apa yang dapat diberlakukan oleh pemerintah terhadap usaha atau retail pada masa pandemi ini. Yang pertama adalah melakukan social distancing. Yang kedua adalah WFH, work from home. Pemerintah melakukan new normal, namun harus menaati protokol kesehatan. Banyak perusahaan yang tidak dapat beroperasi akibat anjuran untuk tetap di rumah saja. COVID-19 atau coronavirus membuat perekonomian dalam negeri berkontraksi. Pertama, 11 April lebih dari 1 juta karyawan putus kerja atau PHK, di mana 1, juta pekerja itu berasal dari sektor formal dan sektor informal. Yang kedua adalah Purchasing Managers Index atau disebut dengan PMI. Indonesia di bawah level 50 yakni 4,3% pada Maret 2020. Yang ketiga, lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari sampai Februari. Dengan rincian 11.680 penerbangan domestik dan 1.203 penerbangan internasional. Keempat, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia diperkirakan penurunan tingkat okupansi sekitar 6.000 hotel di Indonesia yang mencapai 50%. Bisnis retail Indonesia banyak terpukul akibat wabah ini, COVID-19 di Indonesia, sebab industri lebih banyak mengandalkan penjualan secara offline dibandingkan online. Contohnya, seperti KFC. Sejak berlakunya social distancing, omset KFC menurun 65%. Hal ini diperparah dengan ditutupnya sejumlah mal di beberapa kota. Oke, pendapat saya menurut saya pendapat yang harus ditangani oleh pemerintah adalah memanfaatkan media sosial sebagai channel utama pemasaran. Yang kedua, pastikan cash flow terjaga dengan sehat. Harus kas menjadi unsur yang sangat penting dalam bisnis, sehingga pemilik perusahaan mampu mengelola keuangan tunai secara optimal. Yang ketiga, fokuskan pada produk yang paling dibutuhkan saat ini, seperti sembako, masker, dan hand sanitizer, dan lain-lain. Keempat, jika masih ada karyawan yang bekerja di rumah, pastikan harus berkomunikasi dengan baik, terutama dengan partner kerja. Oke, sekianlah dari pemaparan saya mengenai bisnis retail yang tutup akibat pandemi ini. Terima kasih. Dan berikut kita lihat bagaimana potensi kerugian ekonomi global akibat wabah virus corona. Ini ada grafik sederhana yang sudah kita susun untuk Anda. Kalau kita amati, Tiongkok merupakan negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Kalau kemudian ada wabah virus corona yang melanda saat ini di Tiongkok, tentu ini akan ada efek domino dan juga bagaimana pukulan terhadap berkembangnya ekonomi secara global. Dan karena memang seperti yang kita ketahui bahwa sepertiga dari pertumbuhan ekonomi global ini juga berasal dari negeri tirai bambu ini. Dan kita lihat apa kemudian konsekuensi logis yang harus dijalani atau harus diterima oleh sejumlah negara, khususnya negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Terlebih dahulu kita lihat bagaimana dari potensi kerugian ekonomi akibat virus corona ini, dari persentase PDB ekonomi global ini akan berada pada posisi atau persentasenya minus 0,4%, dengan potensi kerugian ekonomi ini berada di 347 miliar US dollar. Sementara untuk Tiongkok sendiri kita ketahui kerugiannya cukup besar di minus 1,7% dari PDB, dan kalau kita bicara angka ini bisa mencapai 237 miliar US dollar. Dan sementara untuk negara-negara Asia berkembang lainnya termasuk Indonesia, ini ada potensi kerugian PDB 0 atau minus 0,5, atau secara angka ini berada di 42 miliar US dollar. Kita coba lihat bagaimana dampak ekonomi akibat virus corona ini.
untuk beberapa negara yang paling dekat dengan Tiongkok, kita lihat di kawasan Asia saja terlebih dahulu. Ada beberapa negara kalau lihat persentasenya di Thailand dan juga di Singapura ini cukup tinggi angka kerugian yang dikeluarkan oleh Asian Development Bank itu bisa mencapai minus 1,11%. Kenapa kemudian ini menjadi tinggi? Karena memang kita tahu bahwa populasi Tiongkok yang cukup besar ini juga menjadi salah satu tempat, atau Thailand ini menjadi salah satu negara yang memang banyak dikunjungi oleh warga Tiongkok. Berikutnya di Singapura juga begitu, minus 0,57%. Ini dampak dari ekonomi akibat virus corona yang terjadi dan berlangsung saat ini. Dan sementara untuk Indonesia dan Malaysia ini berada di rentang persentase yang hampir bersamaan di minus 0,22% dan minus 0,23%. Sementara untuk Tiongkok sendiri ini berada di minus 0,76%. Kita coba bergeser, apa kemudian sektor terdampak virus corona seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada efek domino yang kemudian bisa diakibatkan dari wabah yang saat ini masih tengah berlangsung di sana. Ada bisnis, perdagangan, dan layanan publik. Ini mendapatkan kerugian diperkirakan 94 miliar US dollar. Dan sementara untuk agrikultur, pertambangan ini berada di angka 32 miliar US dollar. Dan sementara untuk manufaktur dan konstruksi ini di 73 miliar US dollar, dan sementara untuk hotel dan restoran ada di 19 miliar US dollar. Ini dia apa kemudian dampak dari sektor-sektor yang kemudian ikut terpukul dari wabah corona yang masih berada di Tiongkok dan sekarang sudah menyebar di hampir 73 negara di dunia. Kita lihat bagaimana penanganan dan apa kemudian implikasinya terhadap Indonesia. Walaupun angkanya masih minus, tapi kemudian dengan protokol yang tadi sudah dikeluarkan oleh pemerintah melalui KSP, ini kemudian tentu bisa menganulir semua dampak-dampak yang tentu akan bisa membuat ekonomi ini menjadi semakin terpuruk.